subscribe to my channel. Di antara karomah Syekh Nawawi Al-Bantani Jawi tersebut, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam Syukduf, rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam Syukduf yang ia tumpangi, sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, mengulurkan jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqiyal Ubudiyah Syarah, Matan Bidayah. Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dari tempat lain yang jauh, karamah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah, ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayat. Saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja yang tidak dikenal, menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, remaja Syekh Nawawi menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat, kemudian berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat sangat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariyah, yang dengan karamah itu, dimanapun dia berada, Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Jasad yang tetap utuh telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang pemakaman. Berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa memandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tidak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda yang mengganggu seperti lazimnya pemakaman yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun terang. Saja kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan, mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukanlah makam orang sembarangan. Langkah strategis yang lalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Ma'la Mekah. Salat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi beristirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian salat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qamat lalu salat sendirian. Usai salat Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia sadar bahwa ternyata ia salat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1414 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Janatul Mu'alla, Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya.
Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara Serang, Panti Asuhan KH Ma'ruf Amin, Haul Syekh Nawawi, selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara.